Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kali ini kita membahas apa itu uang ya. Apa itu uang? Nah, mungkin teman-teman berpikiran ya uang itu biasa aja lah, alat tukar lah, atau apapun ya. Pokoknya setahunya teman-teman, uang itu apa? Padahal uang itu, kalau teman-teman tahu, uang itu adalah sebuah energi. Bukan hanya benda, tapi dia adalah energi. Selama energi kita ini selaras, kita akan bersatu dengan uang. Dan uang itu akan datang dari manapun, dengan sumber-sumber yang ya nggak terduga. Yang tiba-tiba kita dapat peluang, tiba-tiba dapat proyek, atau dapat bonus bagi yang bekerja. Itulah kelebihan uang. Tapi kalau kita memandang uang itu sesuatu yang lain, yang berbeda, sesuatu yang ya bukan sebuah energi yang selaras dengan kita, ya pastinya uang nggak akan datang. Bisa dicontohkan gini, kita bermain garpu tala. Kalau frekuensinya sama, dua garpu tala, satu kita pukul, kalau frekuensinya sama pasti akan ikut bergetar meskipun dia tidak bersentuhan. Tapi kalau frekuensinya beda, ya yang satunya nggak ngapa-ngapain. Nah, dari situ frekuensi kita harus sama dengan uang. Gimana sih caranya frekuensi kita sama dengan uang? Ya, kan ada di video-video yang lain. Kita menganggap uang itu apa? Kalau uang itu hanya sekedar benda yang kita cari, ya selamanya kita akan mengejar uang. Tapi kalau uang itu kita samakan frekuensinya, ya kita menyamakan frekuensinya, nah uang itu akan datang. Uang itu ya berupa apapun lah, karena uang bukan hanya dalam bentuk fisik. Sekarang di era digital, uang bisa ada yang namanya dompet digital, ada yang namanya kripto, atau apapun yang itu wujudnya adalah nominal. Nah, dari situ kita harus sama frekuensinya dengan uang. Mau banyak mau dikit ya tergantung diri kita gimana mau menariknya. Kadang kita meminta dalam jumlah tertentu, tapi dikasihnya kadang kurang. Misalkan kita menggerutu, masa cuman segini ya, nggak sesuai dengan yang kuharapkan ya. Padahal kita nggak tahu. Kita dites dulu, lo segini bersyukur nggak? Kalau lo bersyukur, gue tambahin. Kalau kagak, ya bye-bye. Nah, seperti itu, kita harus selaras. Jadi saat kita udah selaras, itu enak banget. Datang dari mana aja sumber yang nggak terduga pun juga bakal datang. Tiba-tiba ada transfer duit, tiba-tiba ada, cari ini dong. Nah, ternyata kita punya, atau kita punya kenalan yang memiliki barang yang dicari oleh relasi kita. Dan itu akan jadi uang gitu. Karena cocok, ya kita dapat bonus juga. Nah, seperti itu. Jadi kita harus selaras dengan yang namanya energi uang. Uang itu energi ya. Kalau kita menganggapnya itu hanya barang saja, ya sampai kapanpun kita yang mencarinya. Kalau kita menganggapnya energi dan kita bisa menyelaraskannya, kita bakal kebanjiran kok. Peluang-peluang dari manapun. Dan itu datanya nggak terduga. Yang jelas mental kita juga harus mental yang siap menerima. Kita harus memantaskan diri. Jangan kita pengen punya penghasilan dengan nominal tertentu, tapi ya kita nggak menyelaraskan diri, ya sama aja nggak dapat apa-apa. Kita nggak memantaskan diri, ya itu cuman lewat aja. Itu hanya angan-angan aja. Lalu gimana kita harus menempatkan uang? Nah, menempatkan uang itu dalam artian posisi uang itu kita tempatkan dalam diri kita itu sebagai apa? Nah, mungkin persepsinya banyak banget ya, beda-beda ya. Tapi kalau bagi saya, uang adalah sesuatu yang mudah saya dapatkan dan saya miliki. Dan itu dari proses apapun jalani, sekecil apapun. Kalau kita menolak dari proses yang kecil ya, yang besar nggak akan datang juga. Kita sama-sama menerima uang atau kita menarik uang, itu posisinya di diri kita itu dia di mana. Terus cara menyimpannya juga berbeda ya. Kita menyimpannya di mana dulu. Ada yang asal-asalan nih, kucel-kucel di saku. Terus ada juga yang asal taruh di tas. Wah, jadi nggak terawat gitu. Karena apa? Uang ini dia memiliki energi kan. Dia memiliki getaran juga gitu loh. Kalau perlakuan kita bagus, dia akan senang hati ikut ke kita. Dia akan senantiasa ngajak teman-temannya datang. Terus ngajak ya saudara-saudaranya datang, ya kan? Senang nggak kalau uang dari manapun masuk gitu kan? Nah, itu enak banget loh. Itu sesuatu yang
sangat ajaib. Nah, itu kembali lagi ke pikiran kita. Bagaimana kita menjadi magnet uang. Kadang kita nggak percaya, terus kadang juga kita negosiasi. Nah, ini yang nggak boleh. Apa yang dimaksud negosiasi? Jadi begini, kita punya impian penghasilan tertentu, tapi ujung-ujungnya kok nggak dapat. Terus akhirnya apa? Ya kita negosiasi. Negosiasinya gimana? Ya udahlah, diturunin aja lah dari targetnya, dari sekian ke sekian. Nah, seperti itu, law of attraction nggak akan berjalan kalau kita melakukannya seperti itu. Jadi ya tetap aja segitu aja, kejar terus. Ya, dalam artian kejar itu, ya kita fokuskan di situ. Afirmasi kita fokuskan di situ. Berapa nominal yang kita inginkan. Nah, dari situ kita harus konsisten. Kalau kita nggak konsisten ya akan berubah-ubah. Kayak gini contohnya. Misal kita ke mall nih sama anak-anak, ya kan? Nah, sama anak-anak kita. Pas di mall, anak-anak bilang, aku minta baju yang itu. Nah, kita udah pengen beliin tuh. Oh ya udah, ngitung duitnya cukup. Begitu udah ini berubah lagi. Enggak, aku pengen yang ini. Aku pengen yang ini. Nah, bingung kan? Belum lagi ketika anak-anak minta mainan. Udahlah, bajunya nggak jadi, mainan aja. Nah, begitu udah mau kita beliin mainan, enggak, sepatu aja. Nah, bingung kan? Akhirnya apa? Kita nggak jadi kasih kan? Udahlah, pulang aja lah. Atau makan aja lah di food court. Udah. Alam semesta juga bekerjanya seperti itu. Kalau kita berubah-ubah ya dia akan berubah. Jadi kita harus menyelaraskan diri dengan energi uang. Jadi kita harus konsisten. Berapa yang kita minta ya itu. Ya, jangan berubah-ubah. Ini nggak dikasih, turunin. Ini nggak dikasih lagi, turunin. Cara termudah ya untuk ngetes. Kita jangan langsung ke uang dulu. Kalau teman-teman nggak percaya, yang namanya uang itu adalah energi. Benda di dunia ini, di alam semesta ini adalah energi. Kalau nggak percaya, pikirkan sesuatu hal yang kecil dulu. Yang kecil dulu. Misalkan pengen sate, misalkan pengen kopi, misalkan pengen apalah, pengen makan apa. Nah, pikirkan itu, tarik. Nah, dalam artian tarik, bayangkan bahwa kita enak banget makan itu, minum itu. Tunggu beberapa hari lagi. Kalau enggak, jeda berapa jam, pasti kita dapat. Tapi dengan syarat, kita harus tulus, harus 100%, kita harus totalitas. Kalau kita cuman, coba-coba. Kalau kita udah dengan kata coba, itu nggak bakalan berlaku. Law of attraction nggak mengenal itu, coba-coba atau apa, berarti kita ragu kan. Jadi kita harus melakukannya dari hal kecil dulu. Nah, kalau itu udah berhasil, cobalah tingkatkan uang, nominal kecil dulu aja, habis itu tingkatkan lagi kalau udah dapat. Seperti itu caranya. Mungkin nanti kita bikin diskusinya ya, videonya. Bagaimana sih kita mau mulainya, pengen berapa, terus kita pengen dapat dari mana misalkan. Tapi disarankan jangan berpikir dapatnya dari mana, biarin aja, yang penting nominalnya berapa yang kita mau ya. Atau tadi makanan, minuman yang kita inginkan, pasti mendadak ada aja yang datang ngasih, serius. Tapi kita nggak perlu minta, kita program diri kita aja. Kita nggak perlu minta, weh beliin sate, weh beliin bakso, beliin mie ayam, atau apapun lah, aku mau pizza. Nah, jangan seperti itu, biarkan itu mengalir. Nah, nanti datangnya dari mana, entah dari siapa, ya tunggu aja. Pasti dapat kok, banyak yang udah membuktikannya. Terus teman-teman, percaya nggak bahwa uang yang kita keluarkan itu bisa balik lagi? Mungkin berpikirnya, waduh, ini mistis nih, ya kan? Mistis, kenapa mistis? Ya, uang balik nih, harus ada ritualnya segala macam. Itu adalah sebuah komunikasi sebenarnya, ya. Gimana cara kita berkomunikasi? Kalau mau ini dibahas, jangan lupa subscribe dulu ya, subscribe, terus tulis di komen nih, aku mau berkomunikasi dengan uang. Nah, nanti saya buatkan caranya berkomunikasi dengan uang, biar saat kita membelanjakan uang itu, dia ngajak teman-temannya balik. Oke? Sukses berlimpah.